Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PHCM. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari acara kami, yaitu terutama acara kami yang diadakan pada tanggal 19 Desember 2020 dengan tema peluru, yaitu peduli kanker paru, dan juga untuk tema pada poster dan juga pada majalah Ceker Dimasak, Cegah Kanker Paru di Masa Pandemi. Dan izinkan kami juga untuk men-share screen untuk mempresentasikan hasil. Mangga untuk Daris dan juga Tias untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, izin Persilahkan. Siap. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Sakbar, perwakilan dari kelompok 5 PHCM. Di sini saya izin untuk memaparkan hasil dari presentasi hasil dari acara kami yang dipresentasikan. Diawali dengan judulnya itu Ceker Dimasak, Cegah Kanker Paru di Masa Pandemi. Latar belakangnya, kanker paru-paru adalah jenis kanker yang mulai dari paru-paru. Kanker dimulai saat sel di dalam tubuh mulai tumbuh di luar kendali. Menurut Kemenkes, kanker paru adalah sebuah penyakit keganasan di paru, mencakup keganasan yang berasal dari paru sendiri atau primer. Kanker paru primer adalah tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus atau karsinoma bronkus atau bronkogenik karsinoma. Kanker paru merupakan penyebab utama keganasan di dunia, mencapai hingga 13% dari semua diagnosis kanker. Selain itu, kanker paru juga menyebabkan 1/3 dari seluruh kematian akibat kanker pada laki-laki. Di Amerika Serikat diperkirakan terdapat sekitar 213.380 kasus baru, lalu pada tahun 2007 160.350 kematian akibat kanker paru. Berdasarkan data WHO, kanker paru merupakan jenis kanker terbanyak pada laki-laki di Indonesia dan terbanyak kelima untuk semua jenis kanker pada perempuan. Kanker paru juga merupakan penyebab kematian akibat kanker terbanyak pada laki-laki dan kedua pada perempuan. Hasil penelitian berbasis rumah sakit dari 100 rumah sakit di Jakarta, kanker paru merupakan kasus terbanyak pada laki-laki dan nomor 4 terbanyak pada perempuan. Tapi merupakan penyebab kematian utama pada laki-laki dan perempuan. Data hasil pemeriksaan di Laboratorium Patologi Anatomi RSUP Persahabatan, kanker paru merupakan lebih dari 50% kasus dari semua jenis kanker yang didiagnosa. Data registrasi kanker rumah sakit Darmais tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa kanker trakea, bronkus, dan paru merupakan keganasan terbanyak kedua pada pria dan setelah kanker nasofaring dan merupakan penyebab kematian akibat kanker terbanyak pada pria. Hingga saat ini belum ada metode screening yang sesuai bagi kanker paru secara umum. Metode screening yang telah direkomendasikan untuk deteksi kanker paru terbatas pada kelompok pasien berisiko tinggi. Kelompok pasien dengan risiko tinggi mencakup pasien yang usianya itu lebih dari 40 tahun dengan riwayat merokok lebih dari 30 tahun dan berhenti merokok dalam kurun waktu 15 tahun sebelum pemeriksaan, atau pasien lebih dari 50 tahun dengan riwayat merokok yang lebih dari 20 tahun dan adanya minimal satu faktor risiko lainnya. Faktor risiko kanker paru lainnya adalah paparan radiasi, paparan okupasi terhadap bahan kimia karsinogenik, riwayat kanker pada pasien atau keluarga pasien, dan riwayat penyakit paru seperti PPOK atau fibrosis paru. Pada pasien berisiko tinggi dengan analisa dan pemeriksaan fisik yang mendukung kecurigaan adanya keganasan pada paru-paru, dapat dilakukan pemeriksaan low dose CT scan untuk screening kanker paru setiap tahun selama 3 tahun, namun tidak dilakukan pada pemeriksaan dengan komorbiditas berat lainnya. Pemeriksaan ini dapat mengurangi mortalitas akibat kanker paru hingga 20%. Pada pasien yang tidak memenuhi kriteria kelompok risiko tinggi, pemeriksaan low dose CT scan tidak direkomendasikan. Selain itu, pada pasien yang tidak dapat menjalani terapi kanker paru akibat keterbatasan biaya atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, maka pemeriksaan ini tidak disarankan. Pilihan pengobatan sangat tergantung pada stadium penyakit, tampilan umum penderita, komorbiditas, tujuan pengobatan, dan cost effectiveness. Modalitas penanganan yang tersedia adalah bedah, radiasi, kemoterapi, dan terapi target. Pendekatan penanganan dilakukan dengan cara integrasi multidisiplin. Bedah merupakan terapi utama untuk sebagian besar KP-BSK, terutama stadium 1, 2, dan stadium 3A yang masih dapat direseksi setelah terapi neoadjuvan. Radioterapi merupakan salah satu modalitas penting bagi tata laksana kanker. Radioterapi dalam tata laksana kanker paru bukan sel kecil KP-KBSK dapat berperan di semua stadium KP-BSK sebagai terapi kuratif definitif, kuratif neoadjuvan atau adjuvan maupun paliatif. Kemoterapi dapat diberikan sebagai modalitas neoadjuvan pada stadium dini atau sebagai adjuvan pasca pembedahan. Namun meskipun sudah adanya beberapa upaya dari pemerintah, program tersebut banyak menghambat
banyak terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan sosialisasi mengenai kanker paru kurang efektif. Dari masalah yang sudah dipaparkan di atas, hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan sosialisasi via daring. Maka dari itu kami dari kelompok PHCM 5 Angkatan 2017 Fakultas Kedokteran Unisba ingin mengadakan kegiatan peluru, yaitu peduli kanker paru, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran terhadap pencegahan kanker paru untuk masyarakat umum khususnya remaja, di mana diawali dengan planning, organizing, updating, dan controlling. Untuk planningnya itu, di mana diawali dengan menurutnya edukasi pencegahan kanker yang disebabkan karena tidak boleh adanya massa yang berkerumun yang disebabkan karena peraturan pemerintah mengharuskan PSBB yang PSBB ini disebabkan karena melonjaknya kasus COVID-19 yang disebabkan karena penularan virus corona yang tidak tepat, yang disebabkan karena transmisi virus yang sangat mudah. Lalu dari melonjaknya kasus COVID-19 ini disebabkan karena individu yang kurang menaati protokol kesehatan, yang disebabkan karena latar pendidikan yang kurang, lalu orangnya bisa disebabkan karena orangnya juga ignorant. Lalu melonjaknya kasus COVID-19 ini bisa disebabkan karena pengobatan dan fasilitas untuk menangani COVID-19 belum memadai, lalu bisa disebabkan karena penyakit yang tergolong baru di Indonesia dan disebabkannya itu virusnya itu berasal dari Wuhan yang pindah ke Indonesia. Perlunya edukasi kanker juga bisa disebabkan karena tenaga kesehatan yang mengedukasi kankernya berkurang yang disebabkan karena dialihkan untuk menangani penyakit lain, contohnya untuk menangani COVID ini. Bisa disebabkan juga karena gugur karena COVID-19, lalu yang disebabkan karena penyakit komorbid dan immunocompromised yang disebabkan karena lifestyle yang buruk, lalu kelelahan juga dapat menyebabkan hal tersebut yang disebabkan karena faktor kehidupan. Maka dilanjutkan sama Tias. Selanjutnya, tema kegiatan pada kelompok kami yaitu ceker dimasak. Nah, maksud dari tema tersebut adalah mengajak masyarakat untuk ikut serta peduli kanker paru-paru. Untuk tujuan kegiatannya yaitu mengedukasi tentang pengaruh kandungan rokok terhadap kanker paru, mengedukasi tentang dampak mengkonsumsi rokok dari segi ekonomi, mengedukasi tentang bahaya kanker beserta pencegahannya. Selanjutnya, lalu untuk metode kegiatannya yaitu yang pertama dari pemberian materi. Untuk materi 1 yaitu berjudul Pencegahan Kanker Paru Akibat Rokok di Masa Pandemi yang dibawakan oleh stakeholder yang ahli dalam bidang kedokteran paru yaitu Dr. Widi Yudhistira Nalapraya, spesialis paru, dengan materi yang dapat dipahami untuk mengedukasi tentang pengaruh kandungan rokok terhadap kanker. Lalu untuk materi kedua yaitu berjudul Tips and Trik Berhenti Merokok ala Milenial yang dibawakan oleh pembicara yang cakap dan handal untuk mengatasi permasalahan secara solutif, yaitu Santi Indra Astuti, SOS MSI, yaitu untuk mengedukasi tentang bahaya kanker serta pencegahannya. Selanjutnya dilanjutkan Q&A session, yaitu sesi tanya jawab yang mengunggulkan prinsip kolaborasi antara penulis dan peserta guna mengatasi permasalahan secara solutif. Lalu untuk sasaran kegiatannya yaitu masyarakat umum, khususnya remaja. Target kegiatannya yaitu 100 orang peserta webinar. Waktu dan tempatnya yaitu hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020. Waktu yaitu pukul 8.15 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Untuk tempatnya yaitu di Zoom meeting. Selanjutnya untuk agenda acaranya yaitu dari waktunya dari pukul 7.45 dimulai dari 7.45 hingga 8.15 dimulai dari briefing panitia dan panitia masuk ke Zoom. Lalu pada pukul 8.15 hingga 8.45 registrasi peserta dan persiapan, 8.45 hingga 8.50 pembukaan, 8.50 hingga 8.52 pembacaan ayat kursi Al-Quran, 8.52 hingga 8.55 sambutan ketua pelaksana, 8.55 hingga pukul 9 sambutan ketua pengabdi, pukul 9 hingga 9.45 materi sesi 1, yaitu pencegahan kanker paru akibat rokok di masa pandemi, pukul 9.45 hingga pukul 10 sesi tanya jawab yaitu untuk 5 orang, pukul 10 hingga 10.15 yaitu kuis, pukul 10 sampai 10.15 hingga pukul 11 materi sesi 2 yaitu tips and trik berhenti merokok ala milenial, pukul 11 hingga pukul 11.15 sesi tanya jawab, pukul 11.15 hingga 11.30 yaitu dilanjut kuis, lalu selanjutnya 11.30 hingga 11.45 yaitu injury time, dan yang terakhir ditutup dengan pengumuman door prize dan penutup.
Selanjutnya untuk organizing and job desk-nya yaitu dari Dr. Hilmi Sulaiman Ratomi, yaitu untuk jabatannya sebagai Ketua Pengabdi, lalu untuk peran tugasnya sebagai bertanggung jawab dalam menjalani seluruh kegiatan dan mengkoordinasi setiap kegiatan, lalu untuk Dito Dewantoro, yaitu sebagai Ketua Pelaksana, yang untuk tugasnya itu bertanggung jawab dalam menjalani seluruh kegiatan serta mengkoordinasi setiap kegiatan. Daris Akbar, yaitu jabatannya Wakil Ketua Pelaksana, untuk peran tugasnya membantu Ketua dalam menjalani kegiatan. Aisyah Putri, yaitu sebagai Sekretaris, yaitu untuk pembuatan proposal, dan pembuatan JIFOM. Lalu untuk Meiranti sebagai Sekretaris, yaitu pembuatan proposal dan pembuatan JIFOM. Elena Nadia sebagai Bendahara, yaitu pembuatan RAB dan dokumentasi B. Raffi Rizaldi Humas, yaitu menghubungi pemateri dan tamu undangan, begitu juga dengan Tias Monikasari sebagai Humas. Lalu Arif Prasetya sebagai acara, yaitu pembuatan rundown kegiatan, pembuatan tema kegiatan, pembuatan tor pemateri, pembuatan teks MC, dan mengatur jadwalnya acara beserta dengan Adisha Andanita sebagai acara, Divya Safira sebagai acara, dan Trina Sugiartini sebagai acara. Lalu untuk Adinda Fitge peran tugasnya pembuatan sertifikat, pembuatan poster kegiatan, background Zoom, desain majalah, dokumentasi pada saat kegiatan, dan untuk masalah Rahma Fauziah yaitu sebagai lapangan, yaitu peminjaman akun Zoom dan mengawasi jalannya acara. Selanjutnya, lalu untuk yang activating yaitu acara Peluru 2020 ini telah selesai dilaksanakan melalui Zoom meeting pada hari Sabtu 19 Desember 2020. Acara ini dimulai pada pukul 8.45 dan berakhir pada pukul 12 sesuai jadwal, di mana untuk peserta webinar mendapatkan pemaparan dari dua pemateri, yaitu Santi Indra Astuti, SSMSI, yaitu founder Smoke Free Bandung, dan Widi Yudhistira Nalapraya, dokter spesialis paru, yaitu di mana terlihat antusias dari peserta dalam mendengar pemaparan dari para pemateri. Beberapa pertanyaan juga telah diajukan dari peserta. Selain itu juga diadakan kuis dan 2 sesi di antara pemaparan materi ke-1 dan ke-2. Lalu untuk hasil yang didapatkan setelah acara yaitu bertambahnya pengetahuan mengenai kanker paru bagi peserta webinar. Nah, ini untuk sesi dokumentasinya, yaitu pada saat penyelenggaraannya. Next. Begitupun juga dengan ini. Nah, ini saat dokumentasi pada saat narasumber kedua menjelaskan mengenai tips and trick milenial mengenai pencegahan merokok. Ini juga dari dokumentasi dari pemateri dari Dr. Widi Yudhistira, yaitu mengenai pencegahan kanker paru di masa pandemi. Lalu ini sebagai simbolis, yaitu beserta sertifikat yang diberikan kepada pemateri, yaitu kepada Bu Santi Indra Astuti, begitu juga dengan tote bag serta kaos. Ya, ini juga sama untuk pemateri. Lalu untuk controllingnya itu ketua melakukan pengawasan dan koordinasi dengan seluruh divisi dan seluruh pihak yang terlibat saat melaksanakan kegiatan. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dikembalikan mungkin ke ketua. Mangga Dito. Terima kasih banyak teman-teman sudah memaparkan materi dari acara kami. Sekian mungkin dari materi yang kami paparkan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.